Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan melalui transfer, silakan scan QR yang tertera di layar. Hadirilah gathering dengan tema Global Mission pada hari Senin 17 Agustus 2026 di GBI Mega Bekasi. Acara ini dimulai dari pukul 10 pagi dan dilayani oleh Pastor Akira Mori dari Jepang dan juga Pastor Salman Bota dari Pakistan. Diharapkan seluruh pengerja dapat hadir, namun dihimbau untuk dapat mendaftarkan diri Bapak Ibu ke Sekretariat Gereja di nomor yang tertera di flyer ini. Jangan sampai ketinggalan dan tidak hadir. Ada berkat yang baru menanti Bapak Ibu sekalian. Mari umat Tuhan dari semua lintas gereja yang ada. Mari para pemimpin gereja, para pendoa, kita berkumpul membangun mesbah pada tanggal 17 Agustus 2026. Mari kita bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan dan berdoa di Balai Sarbini, di seluruh kota yang ada di Indonesia, supaya kemuliaan Tuhan turun di bangsa ini, dan kita percaya hanya Tuhan yang bisa merubah bangsa ini. mulai pukul 3 sampai dengan 9 malam, dan kita mau berdoa untuk melihat Indonesia yang dipulihkan oleh Tuhan. Sampai ketemu di Balai Sarbini. Tuhan berkati. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan yang berharap. Shalom. Kami mengundang seluruh gereja-gereja di Indonesia untuk bersatu dalam momentum kesatuan doa nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Semangat di berbagai kota yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Masih punya Tuhan. Akan dibuka kelas KOM seri 200 GBI Mega Bekasi di tanggal 31 Agustus. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar KOM ini, silahkan hubungi Ibu Elis di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, atau dapat scan barcode yang ada. MDPJS ICC untuk bulan September akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2026 pukul 9.30 pagi. Mohon diperhatikan kepada seluruh pengerja diharapkan untuk datang on time. Sebab jika Bapak Ibu Saudara scan absensi di pukul 10, Bapak Ibu Saudara akan dianggap tidak hadir. Seluruh pengerja Rayon 18 yang memiliki e-badge diwajibkan hadir dan jangan sampai terlambat ya. MDPJ Rayon 18 untuk bulan September akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul setengah 7 malam. Mohon bagi seluruh pelayan Tuhan dan pengerja GBI Rayon 18 wajib hadir serta turut mengundang jemaat PPA dan anggota KUL.
Sudah ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Sudah ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Udah ikut kul belum? Ayo kita semua ikut celebration kul. Hidup diubahkan dan menjadi berkat. Ayo ikut kul, jangan ragu-ragu. Ada kasih? Ada sukacita. Oh iya, ada bazar juga loh. Ah, serius? Ingat ya? Sabtu 12 September 2026 Jam 3 sore. Di GBI Mega Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. See you. Pastikan kehadiran kita ya di acara Cool Celebration karena sudah ada tenan-tenan yang mengisi stand-stand di bazar seperti Astrido Toyota Bekasi, BNI Cabang Bekasi, Beauty Expert Clinic, Teres Collection, dan Raja Wali Durian. Juga banyak tenan-tenan yang menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman yang pasti enak-enak. Setiap peserta dan pengunjung yang hadir akan dibagikan kupon belanja yang bisa ditukarkan di stand-stand yang ada. Di Cool Celebration ini akan diadakan acara-acara yang pasti seru punya. Dan selama acara berlangsung juga akan dibagikan door prize yang akan diundi langsung. Jadi jangan lupa ya, tanggal 12 September 2026 mulai jam 2 siang untuk mengajak keluarga, teman, dan kerabat coolnya untuk hadir di Cool Celebration ini. Nggak cool, nggak gaul. Akan diadakan di Klat Orientasi Rayon 18 secara onsite pada hari Sabtu 26 September 2026. Dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore. Diklat ini dilakukan di ruang sekolah minggu GBI Mega Bekasi. Mari Bapak Ibu, daftarkan diri Anda ke nomor yang tertera di flyer ini. Baptisan selam untuk bulan September akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September bertempat di GBI Cibitung. Mari Bapak Ibu yang ingin dibaptis dan ingin menanyakan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Ibu Meir di nomor 0896 5165 8737. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul walaupun kita terpisahkan oleh jarak dan waktu, namun tidak menghentikan kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama Engkau. Kami ucap syukur ya Tuhan Yesus, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, ibadah online ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami, bisa menjadi penyegar bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah pujian pengagungan kami boleh bernaik harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Tuhan Yesus, saudara. Api kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Sorakan haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat diri baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semua katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Oh, Dialah Raja atas semesta, katakan dengarkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Oh, gereja Tuhan bersatu kini di baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, katakan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Lebih lagi, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah jembatan. Api kemuliaan-Nya penuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Lebih lagi katakan semuanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya
percaya bahwa di hari Pentakosta ini ada urapan yang baru dari Tuhan, amin. Yang percaya katakan yes. Katakan kanan kiri saudara, on fire terus buat Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama terima anggur yang baru, minyak yang baru, yang memampukan setiap kita, amin saudara. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat-Nya. Mari dengan imanmu bersama saudara nyatakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dan ini yang kami imani ya Tuhan. Mari bersorak bagi Dia. GBI Mega Bekasi, satu suara katakan. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Saudara boleh kasih tahu kanan kiri, kasih senyum yang terbaik, bilang hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan, oh belenggu dosa. Mari bersorak bagi Dia. Katakan bersama, anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata. Boleh kasih kanan kiri depan belakang saudara. Anggur baru tercurah, amin. Umatnya dengan sukacita. Katakan minyak yang baru, minyak baru tercurah, nyata, oh nyata, nyata kuasanya, nyata, oh nyata kuasanya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, sorakan haleluya. Ada sukacita, amin saudara. Tuhan Yesus sumber sukacita, amin. Tanpa musik boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya kuasanya mengalir di tengah-tengah setiap kita, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bagi setiap kita. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah.
Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita angkat sembah kita Bapak Ibu Saudara. Kini saatnya berdiri sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Kami angkat tangan kami ya Tuhan sebagai tanda kami berserah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari jemaat GBI Mega Bekasi sembah Dia. Kita masuk
Oh kitabnya tata suci, oh Yesus bersama para malaikat, kami puji nama-Mu Tuhan. Panggil namanya Yesus. Oh, kita masuk hadiratnya Maha kekudusan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, tiada tandingannya. Pertolongan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, Kau sumber kedamaian, Kau sumber kekuatan, Kau sumber sukacita, Kau sumber pengharapan Tuhan. Yesus, biar Roh Kudus-Mu mengalir, tercurah Tuhan, bagi setiap yang rindu dan menantikan-Mu. Ya Roh Kudus, oh Yesus, kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan setiap kami,
percaya penuh. Ya Rabashana Rabaishe. Oh Yesus. Ya Rabashana Rabashane. Oh haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan kami umat-umat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Pujian kami dalam dekapan Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi,
Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki
adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan suluk. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus
Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan, Tuhan memaksa saya. Sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain. Hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan.
lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah. Sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah, sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa
dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi, yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu.
raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari, Pastor, sembah Dia. Abba, urapi kami, Abba. Urapi anak-anak-Mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Abba. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Oh, angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, Kau sudah memberi yang terbaik dalam setiap kami dengan berkat anugerah yang melimpah. Dan hari ini kami tidak dengan tangan hampa, kami datang di hadapan-Mu. Yang terbaik Kau sudah berikan bagi kami. Kami akan bawa persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di kota ini ya Tuhan, supaya melalui apa yang kami tabur ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu, dan kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku berikan bagimu Allah. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, melalui ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan Opa Nicole, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang berkati ya Tuhan, di dalam kepemimpinannya Tuhan, jadikan dia seorang gembala yang baik ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang berkati di dalam aspek kehidupannya Tuhan, biar Kau yang berkati setiap keluar masuknya, setiap langkahnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, juga kami berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Om Andi Markus Tuhan. Biar Kau yang berkati ya Tuhan Yesus. Kau jadikan dia seorang gembala yang baik juga Tuhan. Biar Kau yang berikan dia ide-ide baru, inovasi-inovasi baru Tuhan. Biar Kau jadikan dia seorang pemimpin yang baik ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang juga berkati untuk wakil-wakilnya ya Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan bisa menjadi alat-Mu yang lebih lagi Tuhan. Untuk memberkati Tuhan bangsa-bangsa, memberkati kota-kota ya Tuhan Yesus. Kau yang juga berkati ya Tuhan untuk Indonesia Tuhan Yesus, untuk negara kami Indonesia ya Bapa. Kami mengucapkan shalom Indonesia, biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu turun atas negara kami ya Bapa. Kau yang pakai bangsa kami ya Tuhan Yesus, Kau yang lindungi tanah air udaranya ya Bapa, segala keluar masuknya Tuhan. Kau yang pagari bentengi, Kau yang jagai dengan tara malaikat surgawi-Mu Tuhan. Biar Kau yang berkati juga Tuhan untuk kota kami Bekasi ya Tuhan Yesus. Kau yang juga turunkan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Biar kami tolak ikapatakan segala apapun yang berusaha memecah belahkan kota kami Tuhan, yang berusaha memecah belahkan bangsa kami ya Bapa. Kami tolak ikapatakan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau yang lindungi Tuhan, jadikan bangsa kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ya juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, untuk gereja kami Rayon 18 Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Tuhan sebagai alat-Mu ya Bapa. Biarpun kemanapun kami berada Tuhan, dimanapun gereja kami ada ya Bapa, jadikan kami sebagai alat-Mu untuk lebih dan lebih lagi mengabarkan firman-Mu Tuhan, mengabarkan keselamatan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang juga berkati segala gembala-gembala kul yang ada di gereja kami Tuhan. Kau yang berkati Tuhan di dalam segala kelompok-kelompok kul juga Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, biarlah semakin berbuah, semakin berakar firman-Mu ya Tuhan kepada umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang juga berkati Tuhan untuk generasi Yeremia Bapa. Kau pakai generasi ini lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami juga tahu Tuhan, mungkin banyak dilema yang dialami oleh generasi ini Tuhan. Tetapi ya Bapa, biar Kau yang tutup bungkus Tuhan kami daripada segala pergaulan bebas Tuhan, daripada segala LGBTQ, free sex Tuhan. Kami tolak ikapatakan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan generasi ini bisa Kau pakai lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Kau yang jadikan kami alat-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan keselamatan-Mu bagi generasi Yeremia turun atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang berkati juga Tuhan untuk umat-umat-Mu ya Bapa, yang setia mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk juga pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang setia melayani Engkau. Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga sebentar sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa, tapi sebelum itu kami rindu untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.